Tapi kajian itu, maka di dalam berjamaah itu diatur as-sabtu, diatur. Bila masjidnya adalah 2 lantai, mana yang disebut ganjaran besar ngurutnya tergantung imamnya ada di mana. Kayak masjid ini imamnya di bawah. Ini berapa baris ini sampai belakang itu ya? Anggap deh 20 biar gampang aja. 20. Kan di belakang sekali dekat pintu. Ada yang di atas ini di sini kan depanan tuh, dekat sama imam. Enggak. Kalau ini baris ini 20, maka yang atas ini 21. Karena tidak sejajar dengan imam, dikitan ganjarannya. Begitu, walaupun depanan kelihatannya tidak. Begitu. Begitu kalau imamnya di lantai 2, kan ada juga lantai 2 imamnya. Maka yang di lantai bawah itu kalau 2 tuh sama dengan 20 baris masjid itu, maka yang bawah ini 21. Begitu, kayak begitu harus satu posisi dengan imam. Begitu, itu berjamaah. Enggak asal Islam tuh diatur dalam berjamaah itu ada aturannya, ada aturannya. Begitu, ada begitu aturannya dalam berjamaah. Begitu, dalam berjamaah diatur. Maka yang tuaan barisnya di depan. Makanya dulu kalau kita di perkampungan itu, mimbar itu posisinya di baris kedua, kalau enggak ketiga di daerah-daerah tuh. Mimbar khutbahnya tuh. Kenapa di baris 2, di baris 3 enggak di depan? Karena di depan itu posisinya ulama-ulama semua yang sepuh. Biar ada sopan, maka dia ceramahnya ke sana. Begitu maksudnya. Adab namanya, adab. Islam tuh mengatur. Begitu, diatur rapi oleh Islam. Begitu, pada tataran kepanjangannya dalam kehidupan, diatur kayak ceramah begitu. Jangan kiainya dipajang di atas panggung. Begitu, nih panggung. Kiainya duduk aja di situ tuh. Begitu semuanya, kori apa pada di atas panggung. Yang model begini, biduan boleh, biduan. Dalam dangdutan tuh, pajang, bener enggak? Tapi kiai itu jangan. Jadi dia tidak duduk di atas panggung. Waktu mau dipanggil, baru dia ke atas panggung. Kenapa di atas panggung? Ini bermasalah. Di atas panggung lalu kemudian dikasih kue, mau dimakan yang bawah kagak ada makanan. Begitu, enggak dimakan itu makanan ngelirik mulu, bermasalah. Ngobrol sama temennya, dia bilang temannya sehat, kiai sehat, sekarang tinggal di mana, anak berapa, yang ini lagi ceramah. Enggak ada, biar ngono suruh denger, ini ngobrol. Ini enggak benar tataannya, harus dia ada dikasih tempat. Inilah tata aturan diatur dalam agama, begitu supaya benar, begitu tata aturannya, begitu. Ini dari sholat berjamaah diatur, tuaan di depan, yang mudaan belakang, bocah belakang lagi perempuan tuh begitu diatur. Dicontoh juga tuh ada satu negeri kakaknya rada tinggian, adiknya gubernur aja dah gitu. Ada tuh diatur ada yang kayak begitu. Bisa saja begitu. Kayaknya udah ngaji berjamaah juga kayaknya. Begitu.
Yang kayak begitu. Maka bisa saja ada yang membela kakaknya namanya MK, ada yang membela adik namanya MA, begitu. Membela adik singkatannya MA, membela kakak singkatannya iya begitu. Kalau membela emak MM, gitu. Membela emak gitu kan bisa aja ya kan, begitu. Jangan dicatat. Ini aturan berjamaah supaya kita salat berjamaah tuh benar, enggak asal dalam berjamaah. Diatur. Kalau ukuran sah salatnya kayak tadi tuh mau baris di pantatnya kayak si laki-laki tuh, artinya lempeng, sah sebab syarat pertama jangan di depan. Gitu. Untuk kesah, bukan untuk ganjaran 27. Ntar itu aturan yang tadi itu ganjaran 27. Begitu. Ini esahnya belakang. Itu namanya aturan-aturan berjamaah. Bunyi yang keterangan begitu tuh karena kitab kita ini kecil, tidak ada bunyi ini. Dalam uraian yang saya sampaikan ini bunyinya nggak ada tulisannya. Karena kitab yang kita bedah ini kecil, harus kitabnya gede. Kalau kitabnya gede, ini aja udah puluhan tahun belum tamat-tamat. Lebih-lebih kalau gede tambah, ya Allah, bisa kita udah tamat duluan. Ini aja nih, jangan-jangan kita udah tamat duluan belum tamat juga ini. Ini baru halaman 38 ini. Nah kita ini sampai halaman 80 kan masih lama banget ya, 20 tahun lagi lah. Begitu baru tamat ya kan, begitu. Udah kayak antrian haji aja ini. Begitu. Ya kita harus sabar. Namanya juga ngajinya 2 minggu sekali ya kan. Begitu. Udah 2 minggu sekali jarang ngaji lagi. Lebih parah dia yang kayak begitu. Iya. Satu tuh aturan berjam. Udah paham dah tuh ya. 2, syarat berjamaah agar supaya sah kudu kumpul imam dan makmum pada satu tempat. Nih tempat ini bisa masjid, bisa non masjid, bisa aula, bisa lapangan, bisa basement. Aturannya diatur. Bila mana dalam berjamaah ini bisa aja imamnya di masjid, makmumnya di masjid, itu bisa. Kedua, bisa aja imamnya di masjid, makmumnya bukan masjid, seperti aula, ruang serbaguna. Itu namanya bukan masjid, yang buat kadang dipakai kawinan. Namanya ruang serbaguna. Itu namanya bukan masjid. Bisa aja makmumnya di masjid, imamnya di luar masjid, bisa saja terjadi. Begitu. Di dalam bisa aja imamnya di luar masjid, makmumnya juga di luar masjid. Nah, bila mana dua-duanya masjid, biasanya yang kayak begini bangunannya berlantai, 2 lantai, lantai 1, lantai 2. Ketika bangunan itu ada 2 lantai, 3, 4 dah, habis 2 aja dulu, 2 lantai, maka dilihat masjid bukan 2 lantainya. Ini kayak muflihun nih, lantai 1 masjid, lantai 2 juga berarti satu tempat, cuman beda ruangan, beda lantai. Kalau makmum dan imam itu tempatnya masjid, agar supaya sah berjamaahnya, maka syaratnya ada 3. Kalau tempatnya masjid. Kalau tempatnya itu masjid,
2 lantai, lantai bawah masjid, lantai 2 juga masjid, artinya berarti setempat, beda lantai. Maka supaya sah si makmum itu dengan imam ini berjamaah diatur oleh agama dengan 3 aturan. Kalau sama-sama masjid, sama-sama nih masjid. Mana aturannya? 1, makmum kudu tahu perpindahan gerakan imam. Itu aturannya, kudu tahu. Baik tauhnya ngelihat, mendengar, ngelihat makmum, itu begitu. Itu namanya tahu namanya. Jadi enggak mesti ngelihat langsung. Gitu. Itu aturan pertama. Begitu. Kedua, tidak boleh depanan imam. Tidak boleh depanan. Kayak ini dibatas itu sampai dibolongin begitu. Biar dia enggak depanan maksudnya. Biar di depan juga enggak bakalan dia ngedepanin imam. Imamnya di sini. Itu aturannya. Ketiga, bisa maranin imam meskipun membelakangi kiblat. Bisa maranin imam, ngeganti imam kalau batal bisa, walaupun pakai belok-belok. Artinya tangganya kalau kemudian itu sama-sama masjid, terserah tangganya. Mau tangganya di belakang, mau tangganya di samping, mau tangganya pakai muter begini, maraninnya itu terserah. Kalau dua-duanya masjid. Kalau dua-duanya masjid, cara membuat tangganya terserah. Membuat tangganya mau di belakang boleh, mau di samping boleh, kanan mau samping kiri boleh, mau di dalam masjid boleh, mau di luar masjid boleh, bila mana dua-duanya masjid. Namun bila mana salah satunya masjid dan satunya bukan masjid, contoh 2 lantai, masjidnya lantai 2, ruang bawah, ruang kawinan, serbaguna buat kawinan, dan seterusnya buat rapat, buat apa, begitu ruang bawahnya. Namanya satu di masjid, satu bukan masjid. Bila mana berjamaah itu imamnya di masjid dan makmumnya bukan masjid, maka agar supaya sah berjamaahnya aturannya ada 4. Agar supaya sah. Jadi cara ngebangun masjid itu harus nanya-nanya, enggak asal. Arsitek itu akan mengikuti pada prinsip, namanya juga art itu kecantikan, keindahan. Begitu. Bagaimana membuat ini indah, itu kerjaan dia, tapi tidak boleh melanggar prinsip. Makanya dikolaborasikan. Nih begini, nanti dia bakal menata tuh. Ketika kita jabarin, keindahan dapat, agama tidak dirusak. Kalau bawahnya bukan masjid, begitulah gambarannya. Bawahnya bukan masjid, atasnya masjid, lantai 2 berarti. Maka agar supaya sah berjamaah, maka ada 4 aturannya. Yang pertama, kudu tahu si makmum itu dengan perpindahan
gerakan imam, baik lewat speaker pengeras suara, maukah dia ngelihat makmum, itu teknis. Yang penting tahu ini ruku, ini sujud, dan seterusnya. Si makmum yang tidak selantai dengan imam tuh. Yang kedua, tidak boleh barisnya di depan imam. Tidak boleh barisnya. Yang ketiga, begitu, kudu bisa maranin imam tanpa membelakangi kiblat. Tanpa membelakangi kiblat. Ini contoh. Masjidnya lantai 2, ditutup rapat tentu. Rapat uang lantai 2. Bawahnya ini aula. Maka kudu dikasih bolongan tuh masjid. Dikasih bolongan. Masjid tuh. Masjidnya lantai 2, bawahnya aula. Maka masjidnya harus dikasih bolong. Kasih tangga di dalam tangganya, di dalam. Nih anggap nih ini rapat begitu ya, anggap rapat. Maka dengan rapat kasih bolongan, kasih tangga, terserah tangganya. Mau permanen, mau tidak permanen, itu teknis. Yang penting kudu ada tangga. Tahu nggak permanen? Dikasih bambu lah, dikasih yang ya tangga yang buat itu tuh listrik itu enggak permanen namanya, ditempel dicopot, tempel copot, itu namanya enggak permanen. Maka dikasih tangga. Tangga ini penghubung makmum yang di bawah ini, kudu dilihat tuh tangga tuh di mana adanya, di bawahnya nih nembus. Anggap di sini ada tangga, tembusin. Ternyata di bawahnya tembusnya di baris kedua. Kayak di sini nih tangganya. Di baris kedua. Maka ketika tangga itu adanya penghubung ke atas ini di baris kedua atau baris ketiga dah biar gampang. Karena tangganya di sini. Di baris ketiga tangga itu, maka si makmum itu kalau pengen sah kudu di baris keempat. Tangga ini kayak imam buat dia. Tangga nih kayak paham gak maksudnya? Jadi sehingga si makmum itu kalau imam batal mau gantiin kagak mantatin imam, kagak mantatin kiblat. Jadi tinggal jalan aja dari bawah itu tuh naik ke atas. Itu namanya cara kalau bukan masjid bawahnya. Nih yang ngaji nih tahu nggak masjidnya Muallim Syafi'i Hadzami yang di depan Gandaria City tuh. Bawahnya aula, ada bolongan tuh. Kalau Jumat karena banyak dikasih tangga ke bawah. Kalau bukan Jumat dicopot karena atas aja udah cukup. Tuh begitu. Tapi kalau tangganya di belakang, padahal bawahnya aula, tuh yang di bawah kagak sah. Karena maranin imamnya kudu mantatin kiblat, tuh begitu. Maka tangganya kudu di depan, di dalam, begitu. Ente kalau nggak paham ini, besok pagi atau malam ini boleh datang ke Kampung Duku. Bagaimana tangganya nggak permanen, jadi atas tuh dikasih tiang-tiang. Nanti kalau Jumat diturunin, kasih tangga, orang bisa naik ke atas dengan tangga. Bukan Jumat tutup lagi. Kenapa ada bolongan? Itu karena buat ngubungin orang yang di bawah. Ini bukan masjid masalahnya. Begitu. Kalau bukan masjid bawahnya aula tutup rapat, tangganya belakang, wassalam sholat yang di bawah enggak sah. Begitu, karena melanggar aturan. Jadi cara buat tuh nggak sembarangan. Aturan tuh kayak begitu. Paham nggak?
Jadi gambarannya kayak begitu. Kalau bawahnya ini bukan masjid, begitu. Ditambah yang keempat, jarak antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 300 hasta atau 150 meter. Itu begitu aturannya. Kalau masjid saudara, dua-duanya masjid, enggak mesti kayak Muflihun begini. Enggak mesti kalau dua-duanya masjid. Andai nih ditambah lagi ditutup rapat sampai sini nih. Begitu. Makmum yang atas enggak lihat sama imam yang bawah, enggak apa-apa. Karena sama-sama masjid, bukan masalah lihatnya. Yang penting dua-duanya masjid. Kalau bukan masjid ada aturan. Ini yang dia harus pahami dalam aturan berjamaah. Begitu aturan berjamaah. Ini yang harus diperhatikan betul. Yang ketiga, syarat agar supaya berjamaah itu sah, makmum kudu tahu perpindahan gerak-gerak imam. Kudu tahu. Itu aja. Jadi andai rapat nih karena tempatnya masjid, yang penting tahu lewat suara, lewat apa aja, enggak apa-apa. Yang penting tahu ini imam ruku, ini imam ini intidal. Mau tahunya langsung kayak di sop pertama, mau tahunya enggak langsung kayak di sop 20, lihat temennya aja ruku, berarti itu dia imam ruku. Enggak langsung namanya. Mau lewat suara, gitu mikrofon, enggak apa-apa. Mau suara mubalig tuh eho, penyambung lidah imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu namanya mubalig. Yang penting kudu tahu. Jadi anda ini rapat nih, dirapetin aja dah. Ya silakan aja, yang penting dua-duanya masjid. Enggak ngaruh tangganya di belakang, karena dua-duanya masjid. Tapi kalau bukan masjid, enggak bisa, tangganya kudu di depan, di dalam, supaya maranin imam tidak mantatin kiblat. Itu aturan di dalam berjamaah ini supaya benar berjamaah ini. Kalau masjid itu lantai 2, yang disebut selantainya di mana posisi imam. Kalau imam tuh umpamanya nih masjid ini ada di atas, maka yang di bawah nih namanya tidak selantai. Bila belum penuh atasnya kita ngambilnya bawah, nggak dapat 27. Selama belum penuh kayak gini sama. Dibalik imamnya di bawah, belum penuh, mirip di atas. Kalau di atas mah tidur juga nggak kelihatan di atas. Nah, jadi kalau di bawahnya belum penuh kita main atas, nggak dapat 27. Makanya barisan sholat tuh harus rapi. Kalau ada yang kosong kudu diisi. Jangan sampai enggak, rugi kita. Berjamaah tuh lihat aja, kalau depannya masih kosong 1, kita bikin 2, 3, 4, itu kagak ada ganjaran 27 muanya. Sah doang karena masih kosong. Kudu diisi. Itu harus rapi semuanya. Tidak boleh ada kosong, enggak boleh. Ada kosong enggak boleh. Ada kosong, begitu. Enggak boleh. Gitu. Bernegara aja begitu. Ini kurang paham saya. Mudah-mudahan sih para yang mengerti aturan membuat aturan yang rapi. Jakarta itu bukan ibu kota sekarang. Kalau undang-undangnya udah ditandatangani oleh presiden. Kalau Jakarta bukan ibu kota, maka ibu kotanya ada di Kalimantan. IKN belum siap. IKN-nya belum, andai belum siap. Maka kalau andai belum siap, Jakarta bukan, berarti negara kita nggak punya ibu kota. Begitu. Jadi ibu kotanya mana? Begitu. Jadi jangan diteken dulu sebelum siap untuk pindah. Kalau udah diteken,
sononya belum siap, berarti tidak ada ibu kota. Itu enggak punya. Kalau kayak begitu, tapi nggak tahu kan, kita nggak tahu. Ini kan nyambungin kemari aja ini. Begitu. Iya, iya. Ya udah segini aja kayaknya dah. Ya Allah, ada yang ditanya silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan dulu, si makmum datang belakang. Di saf kedua tapi satu orang. Yang ingin saya tanyakan, apakah si makmum ini bisa menjadi 27 ganjaran? Sebut sendiri di belakang. Jadi dalam satu hadis tidak ada solat bagi orang yang baris sendirian. Hadis itu berpengertian dua. Imam Ahmad dalam madhab Hambali enggak sah kalau kita solatnya baris sendirian, kagak sah Imam Ahmad. Tapi dalam madhab kita Syafi'i sah, tapi nggak dapat 27 kalau barisnya sendiri. Maka kalau dia sendiri, ketika sholat mau mulai, di belakang atu doang, imam kasih arahan yang pojok, tolong temenin dia, biar dia dapat ganjaran 27. Nanti yang datang baru isi yang pojok. Begitu caranya. Baris sendirian itu kagak dapat ganjaran 27. Sop 1 udah penuh, di belakang sendiri doang. Sampai kapan gak dapat 27? Sampai ada temennya. Pas ada temennya di rakaat terakhir, itulah baru 27 dia. Begitu. Kalau sampai salam nggak ada temennya, ya udah ganjarannya tuh. Kita inget-inget tuh waktu kemarin-kemarin berjamaah, kita dapat 27 apa kagak tuh ya, begitu. Karena ini aturan, harus kita fahami betul di dalam aturan-aturan berjamaah. Jadi kalau baris sendirian makruh. Makruh berjamaah. Makruh berjamaah itu mufawwitatun li fadilatiha, menghilangkan ganjaran 27 dari berjamaah. Salatnya sah karena yang penting di belakang imam, tapi nggak dapat 27 kalau sendirian. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ya baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, baik. Terkait sama sholat berjamaah, apakah sah sholat berjamaah kalau makmumnya kembali? Kita lihat misalnya anak SMP, kalau saya tidak imamin, maka anak-anak tidak mungkin sholat. Kalau saya ingin berjamaah, maka saya harus keluar sementara anak kembali. Jadi itu yang dilihat saja dari aturan ini, ada nggak balik apa nggak balik nih? Ada nggak ini yang tadi diurai itu? Nggak ada, berarti nggak jadi patokan balik dan tidak balik. Kita ngimamin makmum kita SMP, mau dia SD, berjamaah jadi saja. Jadi saja, enggak mesti harus orang-orang dewasa. Tidak, biar anak-anak jadi aja. Begitu, wallahu a'lam. Sudah? Baik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baris kedua benar, setelah datang yang lain kita salah. Terus nilainya bagaimana? Terus kita kalau angkat kaki ke belakang, kaki kiri atau kaki kanan? Terima kasih. Yang apanya tuh? Angkat kakinya kita Enggak. kaki kiri atau kaki kanan gitu maksudnya. Iya, oke. Kita jamaah benar, karena ada yang lain datang, jamaah kita itu salah. Yang ketiga, yang kedua, angkat kaki kita itu yang ke kiri atau yang ke kanan? Biasanya yang geser kaki kiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, jadi begini, dalam ibadah itu sama aja kayak kita makan di warteg. Siapa yang makan dia yang bayar. Kalau yang salah teman kita ya teman kita, yang agak dapat 27 bukan kita. Umpamanya kita baris sebelah kanan benar, karena sendiri datang lagi atu, kan saya udah contohin tadi tuh, barisnya sebelah sono, bukan sebelah kiri. Yang salah ya dia, kagak dapat 27. Kalau kita yang nggak ngaruh, begitu. Karena yang salah di dia, kita nggak salah, begitu. Tuh cara baris tadi itu juga harus ngaji makmumnya. Kalau nggak ngaji susah juga. Ini datang makmum atu, ya kan udah di kanan. Datang lagi atu, ya kan? Dia datangnya barisnya di kiri, udah benar. Lah, yang di kanan ini mundur, dia kagak mundur mulu kagak. Atau yang di kiri ini udah mundur. Begitu yang di kanan kagak ngerti, diem aja di situ. Iya, itu namanya orang maka kudu ngaji. Enggak ngaji susah. Enggak ngaji. Emang kita harus ngaji. Mundurnya kanan dulu apa kiri dulu dilihat daripada orang ini. Makanya kayak tadi tuh kita atur ketika mau merapatkan dilihat ada yang kanan ada yang kiri begitu. Sebab kalau yang kiri-kiri bakal tambah jauh dia barisnya. Begitu nih tinggal dilihat aja cara ngebarisnya makmum itu mundur yang mana dulu begitu dilihat. Kurang lebih demikian. Begitu wallahu a'lam. Udah? Baik, kita baca Fatihah. Ini Pak Haji Rahman masuk rumah sakit Pertamina. Kita baca Fatihah, moga Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan yang segera dan kesembuhan yang sempurna. Amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah ini ada gigi 2000 buat wakaf perluasan tanah pesantren Ghausudipati, Kebon Kopi, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan dari Bapak Umar Faruk, Kampung Baru 654.000 rupiah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, disehatkan dohir batinnya, diqabul hajat-hajatnya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin.